Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk pertemuan kita kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai tindak pidana ekonomi. Sebagaimana dengan materi-materi yang sebelumnya, kita sudah menjelaskan beberapa bentuk tindakan pelanggaran ekonomi yang biasanya dilakukan atau yang biasanya terjadi selama ini. Nah, untuk pertemuan ini kita hanya akan membahas tentang definisi dari tindak pidana ekonomi itu sendiri, kemudian bentuk-bentuk dari pelanggaran tindak pidana ekonomi. Oke. Nah, di sini kita melihat definisi dari tindak pidana bidang ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan atau pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban, keharusan ataupun larangan sebagai ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan hukum yang memuat kebijaksanaan negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional. Nah, ada beberapa definisi terkait dengan tindak pidana ekonomi, itu dikaitkan dengan definisi tindak pidana ekonomi secara sempit dan definisi tindak pidana ekonomi secara luas. Untuk definisi atau pengertian ekonomi tindak pidana ekonomi secara sempit dapat diartikan sebagai tindak pidana dalam artian definisikan sebagai tindak pidana yang secara yuridis, secara hukum itu diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Ini secara sempit, jadi tindakan-tindakan yang diatur itu hanya yang termuat dalam aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955. Sedangkan untuk definisi tindak pidana ekonomi secara luas adalah perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perbuatan di bidang ekonomi, di mana pelanggaran diancam dengan hukuman yang tidak termuat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Artinya, di luar aturan undang-undang ini masih diatur lagi aturan undang-undang terkait dengan tindak pidana ekonomi secara khusus. Nah, untuk tindak pidana ekonomi secara luas, maka pengaturannya itu tidak hanya terkait dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995, tetapi semua aturan-aturan hukum yang terkait dengan ekonomi itu yang menjadi dasar hukum tindakan terhadap pelanggaran tindak pidana ekonomi. Dalam arti luas, tindak pidana ekonomi didefinisikan sebagai semua tindak pidana di luar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang berpengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat. Ini yang menjadi kata kunci dari definisi tindak pidana ekonomi secara luas, yaitu berpengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan kegiatan dan keuangan yang sehat. Oke. Nah, selanjutnya dari definisi itu kita melihat beberapa macam bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi atau dikenal dengan istilah property crime. Property crime merupakan perbuatan yang mengancam harta benda, kekayaan seseorang atau negara, di mana property crime ini meliputi objek yang dikuasai individu, baik itu perseorangan dan juga dikuasai oleh negara. Contoh-contoh dalam perbuatan pelanggarannya seperti tindakan pemalsuan, memalsukan data, tindakan penipuan dan merusak, tindakan memindahkan atau menyembunyikan instrumen yang tercatat atau dokumentasi, dan masih banyak lagi tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori sebagai property crime. Oke. Nah, ini yang harus dipahami, kita pahami bersama agar dalam melakukan tindakan nantinya tidak termasuk dalam kategori property crime. Nah, untuk pengaturan tindak pidana ekonomi atau dikenal istilah regulatory crime adalah itu perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah, action that violate governance regulation yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau perdagangan, di mana ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Misalnya pelanggaran atau pelanggaran larangan perdagangan
eh, narkotika, ya kan, marijuana itu ilegal, atau penyelenggaraan pelacuran dan sebagainya. Pemalsuan terhadap kewajiban pembuatan laporan dan aktivitas usaha di bidang perdagangan, larangan monopoli di dalam usaha, serta kegiatan usaha yang berlatar belakang politik. Ini yang berlatar belakang politik ini yang kadang-kala masuk dalam kategori sebagai tindak pidana korupsi atau penyuapan. Biasanya banyak pejabat-pejabat kita itu yang terjerat hukum karena keterlibatannya dalam mengelola sebuah usaha yang bertendensi terhadap background politik yang ada pada pihak pelakunya. Oke. Tax crime, yaitu kejahatan perpajakan, adalah pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat surat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut undang-undang pajak. Nah, ini biasanya banyak dilakukan, bahkan bukan hanya pejabat tapi masyarakat biasa juga. Jika dilaporkan, diberikan kewajiban untuk melaporkan SPT, kadang-kala mereka membuat informasi atau data yang tidak sesuai sehingga hasil dari penilaian SPT-nya itu terhitung nihil. Nah, walaupun sebenarnya dia harus membayar beberapa rupiah terkait dengan penghasilannya selama 1 tahun. Oke. Lingkup tindak pidana ekonomi itu dapat berupa penyelundupan, smuggling, kemudian tindak pidana di bidang perbankan dikenal dengan istilah banking crime, kemudian tindak pidana di bidang perdagangan, commercial crime, kejahatan computer crime, tindak pidana lingkungan hidup, environmental crime, tindak pidana di bidang kekayaan intelektual, tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perpajakan, serta tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Dan masih banyak lagi tindak pidana yang diatur dalam ruang lingkup tindak pidana ekonomi. Ini yang saya harap teman-teman semua itu bisa mencari informasi lagi terkait dengan bentuk-bentuk tindak pidana yang biasa dilakukan di luar dari yang sudah diatur atau yang sudah disampaikan dalam materi ini. Nah, kita bahas satu-satu mengenai bagaimana tindak pidana ekonomi yang telah kita paparkan. Yang pertama, penyelundupan atau smuggling itu merupakan pemasukan tindak pidana dalam bentuk pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena penyelundupan barang-barang terlarang. Di mana dalam Kepres nomor 73 tahun 1967 itu dijelaskan bahwa perbuatan penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri, ekspor, atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia dalam bentuk impor. Di mana Andi Hamzah menjelaskan bahwa tindak pidana penyelundupan ialah semua perbuatan yang melanggar ordonansi bea dan diancam pidana. Ini banyak yang biasa dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah itu sendiri. Misalnya, kita tahu negara tetangga kita, negara adik kuasa yang kedua, Cina, itu memiliki merupakan negara dengan produk barang terbanyak di dunia. Semua jenis barang itu dia produksi, ya kan? Nah, itu tujuannya bukan untuk sebagai pemenuhan kebutuhan negaranya sendiri, tetapi dia berencana, dia membuat produksi sebanyak itu tujuannya untuk apa? Agar produk yang mereka hasilkan itu digunakan oleh seluruh negara-negara yang ada di dunia. Hanya saja tidak semua negara di dunia itu aware terhadap produk yang dihasilkan oleh negara Cina. Nah, walaupun kualitasnya mungkin ada yang bagus, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga kualitasnya yang tidak bagus seperti yang kita lihat selama ini kan. Nah, tapi karena dengan adanya produksi barang yang sangat besar, maka beberapa pengusaha di Cina itu berusaha untuk tetap memasukkan produk barangnya ke Indonesia dengan memperoleh keuntungan dengan cara menurunkan harga. Nah, dia tidak bisa menurunkan harga jika dia memasukkan barang dengan cara yang wajar, dengan cara yang sesuai dengan aturan. Kenapa? Karena dia harus membayar pajak, dia harus membayar bea cukai, dia harus membayar dan lain-lain sebagainya sebagai persyaratan bahwa barangnya bisa dipasarkan di Indonesia. Nah,
Untuk menghindari itu maka dilakukanlah penyelundupan. Nah, penyelundupan ini bisa dalam bentuk memanipulasi data dalam identitas pengiriman barang, sehingga barang yang seharusnya dikirim dengan dikenakan bea cukai itu bisa masuk ke Indonesia dengan bea cukai yang hanya sedikit, itu misalnya. Ataupun penyelundupan dapat dilakukan dengan tanpa melalui jalur resmi, yaitu jalur dinas pajak. Nah, misalnya melalui pelabuhan-pelabuhan gelap, melalui agen-agen yang telah disiapkan untuk memasukkan produk barang yang mereka kehendaki. Oke, bahkan makanya ada istilah barang KW ya, ya kualitas second kesekian. Nah, ini kadang-kala yang tidak memiliki izin produksi maupun izin edar di Indonesia. Oke, selanjutnya ya, tindak pidana di bidang perbankan atau banking crime. Nah, tindak pidana di bidang perbankan ini merupakan white collar crime. Kenapa dikatakan istilah dengan white collar crime? Karena biasanya yang melakukan tindak pidana perbankan itu orang-orang yang menggunakan kemeja putih, menggunakan setelan yang rapi, yang orang kantoran lah seperti itu, sehingga dia dikenal dengan istilah white collar crime. White collar crime dikelompokkan dalam kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dengan melakukan pekerjaannya, ataupun juga kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran dan kenegaraan. Jadi bukan hanya orang kantoran, tetapi juga oleh para pejabat seperti itu, sehingga dikenal dengan istilah white collar crime. Putih bersih, seolah-olah kita tidak percaya bahwa mereka bisa melakukan kejahatan, bisa melakukan bisa melakukan kejahatan di bidang ekonomi, penggelapan uang, apa dan lain sebagainya, karena mereka public figure atau mereka adalah pejabat yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, namun karena perbuatannya itulah makanya dia dikenal melakukan tindak pidana white collar crime. Kemudian tindak pidana perniagaan, commercial crime. Nah, ini banyak sekali yang terjadi akhir-akhir ini terkait dengan tindak pidana perniagaan komersial. Yang paling sering itu adalah di dunia maya sekarang itu pelanggaran e-komersial. E-komersial itu adalah transaksi perbelanjaan dalam dunia maya atau dalam dunia elektronik yang merugikan salah satu pihak. Nah, kejahatan di bidang perdagangan ini sering bergandengan dengan kejahatan lain seperti kejahatan terorganisasi, kerugian dan timbulkan juga kadang sangat besar dan sulit dilacak karena kecanggihan dan biasanya bersifat transnasional. Kebutuhan akan penanaman modal negara itu menjadi peluang bagi pencuri uang dalam bentuk penanaman modal yang sesungguhnya berasal dari uang hasil kejahatan, misalnya penjualan obat. Dalam semua kejahatan yang bersifat transnasional ini diperlukan adanya kerjasama antara negara, baik dalam bentuk penyidikan maupun bentuk ekstradisi para penjahatnya. Ini merupakan keahlian khusus bagi para penegak hukum, baik dalam arti hukumnya maupun dalam tekniknya. Nah, kenapa mesti harus bekerja sama dengan negara-negara lain terkait dengan tindak pidana commercial crime ini? Karena sebagian besar pelaku tindak pidana commercial crime ini itu mereka posisinya tidak berada di Indonesia, tetapi dia memanfaatkan media internet, jaringan internet untuk melakukan kejahatan di bidang ekonomi. Misalnya mereka membuat website tentang bagaimana menanamkan investasi ke Indonesia dan lain sebagainya dengan penjelasan yang sangat baik, tapi ujung-ujungnya investasi yang dijanjikan tersebut itu investasi yang bohong atau investasi bodong. Nah, apabila sudah ada pihak-pihak lain yang melakukan investasi terkait dengan informasi dari website tersebut, melakukan transaksi apa dan sebagainya, maka orang yang membuat website atau yang melakukan tindak pidana commercial crime itu sudah menghapuskan websitenya dan lain sebagainya, sehingga jejaknya tidak bisa ditemukan. Ini paling sering sekali. Jadi berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik, ya kan? Yang paling ringan-ringan itu misalnya kita pesan barang A, ternyata yang barang datang itu barang B, dan sebagainya. Itu yang contoh-contoh ringannya, tetapi tidak terlalu menimbulkan kerugian yang signifikan karena ada proses ganti rugi. Oke,
Selanjutnya kejahatan komputer, computer crime. Nah, ini yang paling marak sekarang lagi, bahkan terakhir itu 2 warga negara Indonesia itu diciduk karena telah menggelapkan bantuan dana COVID milik Amerika Serikat. Sebuah prestasi yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, penduduk Indonesia, warga Indonesia yang berhasil membobol website atau penyimpanan dana sosial COVID dari negara adik kuasa. Bahkan bukan ini saja, tahun-tahun sebelumnya juga warga negara Indonesia kita, warga negara kita itu pernah membobol eh, fasilitas keamanan di Pentagon. Pentagon itu merupakan sebuah pusat pengendali keamanan negara Amerika Serikat yang menurut informasi merupakan pusat keamanan yang paling aman di dunia, safety sehingga tidak bisa dimasuki atau dibobol oleh negara manapun. Namun ternyata orang kita warga negara Indonesia itu berhasil membobol walaupun tidak melakukan kekacauan di dalam sistem Pentagon itu sendiri, tetapi dia berhasil membuktikan bahwa ternyata sistem keamanan informasi Pentagon dengan menggunakan fasilitas internet itu punya kelemahan, ya kan? Dan dia telah membuktikan itu. Oke, selanjutnya tindak pidana lingkungan hidup. Nah, ini banyak terkait dengan pengusaha-pengusaha yang memiliki perusahaan dalam memproduksi barang. Jadi biasanya jika ingin membuat sebuah perusahaan itu harus ada izin AMDAL yang terkait dengan keamanan lingkungan. Nah, tindak pidana lingkungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya tindak pidana di bidang kekayaan dan kekayaan intelektual. Pelanggaran ini sering dilakukan, sering terjadi di negara kita di Indonesia yang otomatis sangat merugikan bagi pihak yang telah memiliki hak cipta, memiliki hak atas kreativitas mereka dalam menghasilkan barang maupun jasa. Namun untuk penegakan aturan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta itu di Indonesia masih cenderung sangat rendah dibanding dengan tindak pidana yang terjadi terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual itu sendiri. Ya, bahkan ada informasi terakhir bahwa untuk demi terjaminnya pelanggaran hak cipta, dihargainya pencipta dari sebuah karya, maka untuk pemutaran musik di tempat-tempat umum itu harus mendapatkan persetujuan dari pencipta musik tersebut atau pencipta lagu tersebut. Jika tidak, maka akan dikenakan denda. Seperti itu. Nah, salah satu cara untuk bagaimana mengajarkan rakyat Indonesia untuk menghargai karya cipta orang lain atau karya cipta pencipta itu sendiri. Selanjutnya tindak pidana korupsi. Ini sudah kita kenal, sudah sehari-hari kita dengarlah di televisi terkait dengan tindak pidana korupsi yang dimana sangat merugikan negara dalam hal penggunaan anggaran negara itu sendiri, dan dampaknya juga sangat luar biasa. Misalnya tindak pidana korupsi sarana dan prasarana transportasi umum. Ini sangat merugikan negara, selain sangat merugikan negara juga sangat membahayakan bagi masyarakat yang memanfaatkan sarana dan prasarana transportasi yang dananya telah dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kenapa saya katakan berbahaya bagi masyarakat? Karena otomatis produk yang dihasilkan dari anggaran yang sudah dikorupsi itu sudah tidak maksimal lagi. Pasti ada saja yang bahan-bahan dari pembangunan sarana transportasi tersebut yang tidak maksimal, tidak berkualitas lagi. Oke, kemudian tindak pidana di bidang perpajakan seperti yang saya jelaskan tadi, itu tentang penggelapan informasi terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki dengan tujuan untuk tidak mendapatkan pemotongan pajak atau dengan istilah mendapatkan pajak nihil.
kemudian tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Nah, ini yang sering biasa adanya pengupahan terhadap karyawan yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian pemberian waktu istirahat kepada karyawan yang tidak sesuai dengan aturan. Dan hak-hak buruh atau hak-hak yang karyawan yang tidak diberikan oleh pihak pengusaha. Ini yang menjadi kategori tindak pidana di bidang ketenagakerjaan atau melakukan outsourcing. Outsourcing itu merupakan mempekerjakan karyawan bekerja melalui pihak ketiga, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka pihak buruh itu tidak bisa mendapatkan ganti rugi dari pihak yang menggunakan jasa mereka karena ada pihak ketiga yang mengatur, seperti itu dan lain sebagainya. Jadi inilah berbagai macam tindak pidana yang terkait dengan bidang ekonomi. Untuk pertemuan kali ini ada tugas yang saya berikan. Mohon untuk tugasnya nanti dikirim di Google Classroom dalam kolom tugas ya. Nah, mohon untuk dituliskan definisinya dan melanggar peraturan apa bentuk-bentuk kejahatan ekonomi sebagai berikut. Tidak usah dibuatkan dalam PowerPoint, dalam Word juga bisa dijelaskan. Misalnya money laundering itu adalah tindak pidana ini melanggar aturan ini, pasal ini dan undang-undang ini. Seperti itu. Tinggal dipilih minimal 5 yang dijelaskan pengertiannya dan aturan yang dilanggar. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan untuk sementara dalam pertemuan kita kali ini, dan untuk diskusinya kita bisa lanjutkan di Google Classroom terkait dengan materi tindak pidana ekonomi yang biasa terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.